Injil saya dulu di Matius pasal 22. Matius nama orang ya, bukan singkatan mati tak diurus. Matius bilang Yesus lahir salju turun di dalam kandang. Kandangnya sopo? Rasul Isa ini lahir di perkebunan kurma, itu nang kandang gak wedi. Terus diganti kandang turun salju. Dari mana saljunya? Ini kebohongan yang luar biasa. Itu Matius. Markus pasal 25. Markus juga nama orang, bukan maklar kasus. Markus bilang saat Isa lahir, gembala membuka jubahnya, menari-nari di padang terbuka. Aku mikir, salju turun, buka kelambi, nari. Iki mati katoen, bro. Nah karena itu, apa sih sebenarnya tanggal 25 Desember? Mumpung yang ngomong mantan orang sana dan 30 tahun kafir di sana. Nah, saya ceritain dulu tanggal 25 Desember biar tahu. Setelah itu terserah jenengan dari penjelasan saya ini, ya. Mohon maaf S3 saya urusan ini semua. Ya, karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi, saya tentang Tuhan. Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab. Tripitaka, Weda, Ditrukonanit, Taurat, Injil, Quran. Dan alhamdulillah lulus dengan cum laude. Ya. Nah 6 kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan. Mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Ya, bledos cici apa-apa. Sampai Tuhan saya sendiri dulu itu 3 in 1. Ya, jadi kayak kopi susu. Ada kopi, ada gula, ada susu. 3 in 1 sampai akhirnya saya pilih la ilaha illallah. Nah, apa tanggal 25 Desember itu? Nih, tanggal 25 Desember adalah namanya misteri Kaldea. Aslinya. Apa ini misteri Kaldea? Misteri Kaldea ini adalah kelahiran dewa Baal atau dewa matahari yang dipuja oleh kaum pagan Babilonia. Dan ini ada di daerah Romawi, di Jazirah. Nah, jadi tanggal 25 Desember, sebelum mereka membuat agama Nasrani, mereka loh ya, bukan Allah. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Mau bukti? Buka Quran halaman 53. Halaman gimana ya? Kalau halaman 53 itu berarti lembarnya kanan. Pojok atas. Apa betul bunyinya? Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabuna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Betul? Ya. Itu ayat 23 dari Ali Imran. Betul Abi? Oke, berarti masih hafal saya. Maka Allah mengatakan, tidakkah kalian perhatikan mereka aku beri kitab Taurat, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Talmud. Aku beri mereka Injil, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Bible. Dan mereka mengingkari daripada apa yang aku tetapkan. Ayat 24-nya Bi. Dalika bi annahum qalulan tamassanun nar ayyamam ma'dudat wa gharahum fid dinihim ma kanu yaftarun. Bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Itu agama saya. Tidak ada neraka nih, surga tok. Pokok percaya sing jepaplang ini surga. Ya. Terus apa kata Allah di sana? Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Betul begitu terjemahnya? Nah, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Ini, tanamkan dulu bahwa agama itu bukan dari Allah. Dan tolong dijaga betul akidah kita. Batil orang yang mengatakan Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk agama Yahudi. Batil. Jangan sampai anak-anak kita ditanamkan Alkitab atau Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk agama Kristen. Batil. Dan jangan sampai dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu agama Islam. Batil semua ini.
Yang benar bagaimana? Allah turunkan semua kitab ini. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Itu apa? Dengan kata agar mereka berserah diri kepadaku. Saya bacakan. Punya Nabi Musa dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Lihat Yohanes pasal 16, gak duwe sampean. Makanya nak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Sekarang buka An-Nisa 125. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah wa huwa muksin wa taba'a milata Ibrahim hanifa wa taqaddala Ibrahim khalila. Apa kata Allah? Agama yang terbaik adalah mereka-mereka yang berserah diri kepadaku, kemudian berbuat kebaikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim adalah kekasihku. Gak ada agama Yahudi, gak ada agama Nasrani, semua aslam, suruh berserah diri pada Allah. Jadi agama kita itu diambil dari kata aslam, artinya berserah diri, sehingga disebut dengan agama Islam. Yes. Mosok kalau sudah saya kuatkan begini sampean sik melok Natalan iku on. Apa? Yes, ya. Satu. Udah? Katanya mau husnul khotimah. Siapa tahu kita mati bareng-bareng nanti. Tahun ini mati bareng kabeh. Masuk surga semua kalau kita nanti mengikuti Allah. Ya. Amin. Nah, nih, diamini surganya, jangan matinya. Ya, saya belum mau mati dulu. Sik durung kawin maneh soalnya. Ya, 2016 sampai hari ini saya masih sendirian. Ini bukan pengumuman, ini sambat kan loh. Ibu diambil Allah tahun 2016 bulan September. Jadi saya ini dudo ini 3 tahun bu. Bu, halo. Barangkali ada yang mau ta'aruf ya. Nah, enggak. Sampai kemarin ditegur sama guru-guru. Tat, kalau sudah nggak ada itu jangan disesali. Loh, saya ikhlas kok. Diminta itu ikhlas. Cuma belum nemu. Oh, saya kira nggak mau nikah. Kalau nggak mau nikah nggak lengkap imannya. Mau, bener. Siapa sih ngomong nggak cantengan aslinya gitu. Nah, cuma belum dapat. Jadi Umi kalau ada nanti ya. Kalau ada yang cocok-cocok itu suruh ta'aruf sama saya. Nah, jadi ketika Allah mengatakan tadi bahwa kitab ini tidak ada untuk agama Yahudi, tidak ada untuk Nasrani. Semua untuk hamba Allah agar berserah diri. Kata aslam. Sehingga agama kita itu diambil dari kata aslam. Makanya Islam. Nah, saya kembali ke tanggal 25 tadi. Maka tanggal 25 ini adalah kelahiran Dewa Baal. Dewa Baal itu dewa matahari. Terus apa yang namanya Kaldean Misteri? Kaldean Misteri adalah peristiwa pernikahan antara Raja Nimrod dengan Semiramis. Siapa Semiramis? Ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itu di kitab Taurat itu, di kitab Kejadian pasal 22. Jadi pernikahan anak dengan ibu, anaknya Raja Nimrod. Nimrod itu di Alkitab. Kalau di kita Namrud, ya. Berarti di masa Nabi Ibrahim. Nah, ini sama Semiramis. Ibunya sendiri dinikahi setelah bapaknya mati. Nah, jadilah gambarnya ibu dan anak. Ini Namrud, ini ibunya. Di Eropa, di Roma sudah terjadi peristiwa itu, dirayakan. Jadi selain kelahiran Dewa Matahari, ada proses dengan ibu dan anak. Supaya Kristen bisa masuk di Roma, mereka juga pakai lambang yang sama. Nabi Isa sama Maryam, ibu dan anak. Lah kok saiki digawe BKKBN, gitu. Gak dia yang lambangnya podo. Nah, sehingga dengan catatan ini berarti mereka itu membuat lahirnya Yesus tanggal 25 Desember supaya bisa diterima di Eropa, supaya bisa diterima di Romawi. Sebab kalau enggak susah masuknya. Nah, sekarang bener enggak Nabi Isa itu lahir Desember? Bener enggak? Dari mana antum tahu enggak? Buka Quran surat 19.
ayat 23, 24, 25. Di surat 19, 23, 24, 25, terutama di 25-nya. Wahuzia ilaiti at-takilati qalata rotoban jannia. Apalagi di ayat 25-nya. Saat dimana kontraksi daripada Maryam yang sudah begitu luar biasa mau melahirkan. Bahkan dia mengatakan kolats, ya laitani mitu qabla. Lebih aku mati aja daripada begini. Tapi lihat ayat 24-nya. Allah memuliakan proses kelahiran Nabi Isa, memuliakan proses kelahiran Nabi Isa dengan menyiapkan persalinan semuanya. Anak sungai disiapkan untuk persalinan. Pohon kurma yang memang sudah matang, waktunya matang, disiapkan Allah. Jadi kalimat kalau kita memuliakan kelahiran Nabi Isa itu bukan ikut perayaan Natalnya. Jangan salah. Pelajari baik-baik Quran. Kalimat Isa itu dimuliakan, itu proses kelahirannya semua disiapkan oleh Allah sehingga kemudahan bagi Maryam dan dihibur oleh Jibril. Ini maknanya kemuliaan lahirnya Nabi Isa. Wis ngono dilebokno kandang, gak di kandangnya sapa? Nah, matangnya kurma bulan apa? Juni, Juli, Agustus sampai September. Berarti kalau mereka bilang Yesus lahir Desember, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berbohong, dipindah ke Desember. Kemungkinan yang kedua, kurma iki ndable. Dikongkon wah Juli, Agustus, September, tetap wah Desember. Berarti kurma iki bedhi. Nah, kira-kira yang cocok ini kurma iki ndwablek bedhi atau mereka sing bujui? Yo, sampai jawab bener padahal mereka yang bujui. Ngono melok Natal. Gitu. Makanya malaikat ngomong hari iki on atau ya apa gitu loh. Kita tahu secara akidah dari Quran kita bahwa dalam sejarah Nabi Isa tidak lahir di bulan Desember. Sebab tidak masuk akal kurma matang di bulan Desember. Ini menurut sejarah. Sekarang kita lihat tanggal 25 Desember kelahiran Nabi Isa menurut sisi geografi. Sisi geografi. Tolong tunjukkan saya bukti. Palestina pernah turun salju sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang. Pernah enggak Palestina turun salju? Nabi Isa lahir di mana? Palestina, di Bethlehem. Palestina. Ya? Mana ada Palestina turun salju? Injil saya dulu di Matius pasal 22. Matius nama orang ya, bukan singkatan mati tak diurus. Matius bilang Yesus lahir salju turun di dalam kandang. Kandangnya sopo? Rasul Isa ini lahir di perkebunan kurma, itu nang kandang, gak wedi. Wis diganti kandang turun salju. Dari mana saljunya? Ini kebohongan yang luar biasa. Itu Matius. Markus pasal 25. Markus juga nama orang, bukan maklar kasus. Markus bilang, saat Isa lahir, gembala membuka jubahnya, menari-nari di padang terbuka. Aku mikir, salju turun, buka kelambi, nari. Iki mati katoen, bro. Makanya aku minggat, gak cocok temenan. Parah itu. Ya. Yes. Secara sejarah bleset, secara geografis kelihatan bujui, sekarang secara gramatika. Gramatika itu berarti tata bahasa. Buka Kamus Umum Bahasa Indonesia halaman 302. Kata selamat. Apa makna selamat? Selamat artinya kebenaran dan keberkahan atas. Saya ulang. Selamat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebenaran dan keberkahan atas. Tetangga kanan rumah kita, mantu, anaknya naik kuade, kita datang mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Maknanya kebenaran dan keberkahan untukmu atas hidup baru. Betul? Tetangga kiri naik pangkat. Mas,
Selamat ya, naik pangkat. Makna gramatika, kebenaran dan keberkahan atas naiknya pangkat. Sekarang kata Natal saya pasang dengan selamat. Natal ini artinya kelahiran anak Tuhan menurut kaidah Kristen. Kalau saya pasang dengan selamat, benar enggak? Kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Sedangkan jenengan sholat tadi pakai surat 112, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu menyerupai Allah. Terus mengucap tonggo, kebenaran, keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Jari malaikat, areki goblok. Apa gak ngerti apa dungun? Dah. Sedangkan Rasul tadi mengatakan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa nyontoh, niru, ikut serta, termasuk di dalamnya. Buka surat 98 ayat 6, saya tunjukin. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannama kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir di antara orang ahli kitab, orang-orang musyrik, semua itu akan masuk neraka kekal di dalamnya. Berarti kalau jenengan mengucapkan itu termasuk golongan yang disebutkan di surat 98 ayat 6. Yes. Ucap no. Duh, ucap no enggak apa-apa, saya enggak ngelarang, ucap no. Tapi ilmunya sudah saya beritahukan hari ini. Jangan dulu sebelum jadi pejabat haram. Sekarang setelah jadi pejabat nggak apa-apa, boleh. Nggak, ini akidah ini. Ini bukan urusan. Ini urusan akidah ini. Kita lihat dari segi sejarah tadi salah. Kita lihat dari segi geografis bojo. Lihat gramatika bahaya. Sekarang sisi akidah. Akidah ini. Kata Rasul, aqidu wa qadaya minallah. Ketetapan hukum Allah ini milik Allah, jangan dirubah. Ketetapan hukum Allah milik Allah, jangan dirubah. Ya. Apa yang terjadi ini ketika aqidu wa qadaya minallah? Nih. Boleh enggak sih mengucapkan Natal menurut akidah? Tidak boleh. Buka surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israel budur rabbi wa rabbakum fa innahu mayusbilah faqad haramal jannah fa'dunnar. Allah yang mengatakan sungguh kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu anakku. Allah itu mengkafirkan itu. Baca baik-baik surat 572. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Robmu dan Robku. Maka barang siapa menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya, tempatnya neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun yang bisa menolongnya. Wis, ucap no. Allah pakai kata kolu. Kolu itu apa? Mengucapkan, nek gak kolu, gak iso mangan. Ini kolu. Tidak boleh ayat Allah dirubah-rubah. Oh tidak apa-apa kalau cuma mengucapkan, yang penting hatinya tidak. Kalau misalnya Allah boleh mengucapkan hatinya tidak mungkin Allah pakai kata kolu. Pasti Allah pakai kata laqad kafarladina azamta. Karena azam itu berarti keimanan dan keyakinan. Allah tidak pakai kata azam loh ini. Allah pakai kata kolu. Kolu itu apa? Ngomong. Nek gak kolu gak iso mangan. Masuk gak iso beda rek kolu itu apa rek? Nah itu loh. Jadi mengucapkan saja dihukumi kafir. Apalagi ayat 73-nya. Ayat 73-nya. Laqad kafar ladina qalu salasa salisu. Apalagi kalau kamu mengatakan Allah itu bagian dari yang tiga. Sedangkan yang mereka peringati, yang dulu saya peringati waktu saya agama sama, itu peringatan lahirnya anak Tuhan. Bukan Nabi Isa-nya loh ya, jangan salah. Tuhanku ada tiga. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. 3 in 1, kayak kopi, gula, dan susu. Makanya aku minggat. Jadi kalau saya minggat itu bukan karena kawin, sorry Jo.
Saya Islam dulu baru kawin. Pokoknya saya ini dijaluk Allah ya wis alhamdulillah. Duduh 3 tahun lho, mek ngono maneh sambat berarti. Nah, saudara-saudaraku, jadi kalau kita mengucapkan itu hukumnya apa menurut Al-Maidah? Hukumnya apa? Kafir ucapmu. Ustadz, negara kita ini NKRI. Gak boleh begitu. Oke. Toleransi. Jangan ngajari orang Islam toleransi. Orang Islam itu mbahnya ahli toleransi. Belum ada satupun negeri atau manusia membuat perjanjian toleransi. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat lebih dahulu di seluruh muka bumi ini dengan piagam Madinah. Belum ada orang punya piagam. Rasulullah buat dulu. Jangan ngajari Islam toleransi. Toleransi ini ahlinya orang Islam itu. Dan yang ngajari Allah Rabbuna wa Ta'ala. Lihat, pada tahun 4 Hijriah. Ketika terjadi peperangan yang sangat luar biasa, terlalu gentar. Sehingga mereka ngajak gantian. Jadi Rasul didesak untuk diajak gantian. Wes ngene Muhammad, ngene aja. Hari ini kaum iki sing beribadah di Ka'bah. Nanti hari ini Quraisy, nanti selebihnya punyamu itu yang Islam itu. Diajak begitu. Langsung Allah turunkan surat 109, 6 ayat, enggak main-main surat 109. Apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum lakum dinukum. Tegas loh. Allah tidak bolehkan Masjidil Haram ini gantian dengan orang kafir. Allah kalau untuk urusan itu tegas. Kalau untuk toleransi itu antar manusia, antar umat, bukan antar agama. Karena Allah tidak pernah membuat agama kecuali innad dina indallahil. Jadi kalau untuk urusan agama Allah tegas, tidak boleh. Terus ucapkan apa Ustaz? Ucapkan selamat berhari libur. Apa? Loh, tanggal 25 merah enggak? Libur enggak? Aman, selamat berhari libur. Ya. Jangan Natal. Natal tadi secara gramatika artinya kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak tuh. Sampai ngaku nih berarti Allah punya anak. Nah kalau orang mengakui Allah punya anak, syahadatnya batal enggak? Batal loh antum bilang la ilaha illallah. Nanti antum pada Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah saudara-saudaraku, itu untuk tanggal 25. Sekarang tanggal 31. Ada apa 31? Nah ini dia. Ada pertanyaan dulu nggak soal tanggal 25? Atau nanti pertanyaan belakangan ya? Saya jelaskan dulu yang tinggal 1. Apa tanggal 31 itu? Tanggal 31 jam 00. Jam 00. Atau Januari awal. Lahirnya Dewa Janus. Ini dewanya masyarakat Romawi, Pagan, dan Babilonia. Janus. Janus itu bahasa Ibrani dan bahasa Latin. Janus. Inggrisnya January. Jawa ini Januari. Ngono anak orang Islam jenenge Januar. Nah, siapa Janus itu? Janus itu dewa yang punya muka 2. Depan 1, belakang 1. Yang depan disebut new face, yang belakang old face. Maka acara memperingatinya mereka sebut old and new. Meloh. Ini studi ilmunya sekarang ya. Meloh. Terus apa yang terjadi kalau itu lahir? Mereka membunyikan trompet. Nah trompet itu milik Nasrani. Sama kembang api Majusi. Pestanya mendemik, buka botol Yahudi. Komplit malaikat nyatet. Arek iki melok kabeh telung kau. Ya lek kabeh Majusi yo, Yahudi yo, Nasrani yo. Tepak temen. Terus keserempet mati. Nyenyek tuh. Gak akan dintas, mohon maaf ini. Gak dintas. Bener-bener gak dintas. Ustadz,
Katanya orang Islam jaminan surga. Iya, orang Islam jaminan surga. Kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang. Mana Islam itu jaminan surga? Ini kayaknya mic-nya baterainya habis ya. Oh, bagus ini. Nah, kok gak mau guys iki. Nah, orang Islam itu bener nggak jaminan surga? Jaminan. Allah yang nanggung. Buka surat 9. 111. Innallaha astarah minnal mu'minina anfusahum wa amwalakum bi analakumul jannah wa qatiluna fa idamil haqqum min rabbikum ila Taurat wal Injil wal Quran. Ini janji Allah. Allah sudah menjanjikan orang Islam itu jaminan surga sejak Allah menurunkan Taurat, Injil, Quran. Karena memang nggak ada agama lain. Islam, berserah Islam. Tapi ada 4 orang yang nggak bisa masuk surga. Dia nggak akan pernah diintas, nggak akan pernah diintas. Selamanya di surga, di neraka. Mau tahu? Mau tahu enggak? Kalau enggak mau tahu saya tutup kajiannya. Oh mau. 4 orang ini. 1, orang yang syirik musyrik, nggak pernah tobat sampai wafat, nggak akan diintas. Nah terus antum mari melok tadi loh, melok Yahudi, Majusi, Nasrani terus mati, ada tobatnya? Nggak ada. Alamat nyenyek tun, nyenyek tun, ya. Itu nggak diintas ini. Mana bukti nggak diintas? Buka An-Nisa 48. Innallaha la yakfiru ayyusroka bih wa yakfiru maduna dalika liman yasha wa may yusrik billahi faqad iftara itsman adima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik musyrik menyekutukan Allah. Wa yakfiru dalika liman yasha. Allah ngampuni semua dosa selain itu. Tapi yang untuk itu Allah tidak akan ngampuni. Jadi kalau kita pas matinya urusan Natal karo tahun baru, mohon maaf ini, bukannya saya tidak ngarang, saya tidak benci, saya bersyukur punya agama itu dulu. Karena mungkin kalau saya tidak beragama itu belum tentu saya jadi Islam. Iya, malah aku gendeng malah. Ya, alhamdulillah saya beragama itu dulu sehingga saya tahu dan saya sekolah sampai selesai saya bisa mengetahui. Kalau tidak kan saya belum tentu masuk Islam malah. Jadi saya bersyukur, ya bersyukur saya. Nah, jadi ketika Allah katakan nggak akan mengampuni, innallaha la yakfiru ayyusyraka bih, nggak diampuni urusan itu. Makanya bukan hal sepele nih, jangan ikut-ikutan, nggak main-main loh ini, ya. Nah, makanya bener judulnya nih, gimana husnul khotimah di akhir tahun. Iya, antum pas ngono terus keserempet, sepeda cilik mati. Wah ya nyenyek tun, itu udah dintas. Jadi orang yang pertama gak diintas adalah syirik musyrik, gak pernah tobat sampai wafat. Yang kedua, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, wallahu ba'anu wa idza haramul riba. Allah itu mengharamkan jual beli, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa ta'atu minar riba ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah 275. Kalau Qur'annya sama dengan saya, lembar kanan atas. Nah, jadi jelas bahwa riba ini kalau tidak pernah tobat, tidak akan diintas. Yang ketiga, buka surat 16 ayat 29. Wa abwaba jahannama khalidina fiha ulaika huminal muttaqabirin. Dalam surat 16:29 Allah katakan silahkan kamu masuk neraka jahanam, orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Gara-gara Rasul bacakan ayat ini, Rasul terus mengeluarkan hadis. Ini hadisnya. La tahidil jannata mangkana fi qalbihi misqalu darratin min kibr. Tidak akan seseorang bisa masuk surga kalau di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi saja. Ya, saya ulang. La yattahidil jannah mangkana fi qalbihi misqalu darratin min kibr. Enggak akan masuk surga. Sahabat takut.